Sahabat Shalom, saya barusan melihat sebuah video klip musik ya dari Denny Caknan berjudul Bojoloro. Jadi ini bahasa Jawa ya, artinya beristri dua atau dua istri. Nah, kali ini saya akan membahas satu kisah di Alkitab yang menggambarkan juga adanya seorang lelaki yang memiliki dua istri. Nah, dalam kisah di Alkitab itu lelaki ini lebih mencintai istri yang kedua. Jadi sebenarnya mereka adik kakak gitu ya. Kemudian dia sebenarnya pengen melamar adiknya, tapi oleh mertuanya atau calon mertuanya tidak bisa, harus kakaknya dulu. Nah, demi cintanya kepada yang kedua ini atau adiknya ini, dia akhirnya bersedia menikahi kakaknya juga gitu. Nah, kita akan melihat atau meninjau adanya peristiwa di mana terjadi persaingan antara dua istri ini. Jadi istri yang dicintai, yaitu istri kedua, nampaknya kesulitan untuk memiliki anak, sementara istri yang pertama, istri yang tidak dicintai, memiliki banyak anak gitu. Jadi sangat mudah punya anak, sementara istri yang dicintai kok malah tidak dapat gitu. Akhirnya mereka melakukan perselisihan dengan cara didasari ada suatu kepercayaan di masa itu bahwa ada buah yang bisa mempercepat kehamilan gitu, namanya buah dudaim. Nah, kita akan melihat kisahnya, kita menyimak bersama, dan bagaimana jika kehidupan beristri dua diterapkan atau kita alami di masa sekarang. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like dan komen pendapat Anda, terutama jika Anda punya istri dua. Boleh komen, boleh cerita kisah Anda, bagaimana bersikap kepada para istri Anda. Tuhan hidup bersama kita. Amin. Ya, di Bojoloro, beristri dua. Apa resikonya? Nah, di sini saya mengutip satu kisah dari ini ya. Ini istri pertama bernama Lea. Kemudian istri kedua bernama Rahel atau Rachel sebenarnya, pakai KH, Rachel. Nah, di sini ada namanya Ruben. Ruben ini anak dari Lea, jadi istri pertamanya punya anak Ruben. Kemudian dia mendapati ada namanya buah dudaim, dibawa kepada Lea ibunya gitu ya. Kemudian Rahel berkata kepada Lea, berikan aku buah dudaim yang didapat anakmu itu. Lea bilang, apa belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Jadi dia, istri pertamanya ini marah gitu. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Jadi Rahel ini beriman bahwa akan lebih baik dia punya anak dengan cara makan buah dudaim daripada bersama dengan suaminya gitu ya. Nah, kemudian ketika malam hari, seharusnya itu kan jatahnya Rahel gitu ya. Tapi karena sudah perjanjian dibeli dengan buah dudaim tadi, maka pada malam itu suaminya ini mampir ke tempat Lea. Nah, seperti itu. Ini jadi salah satu contoh konflik suami istri jika beristri dua atau bojone loro gitu ya. Nah, di sini kita melihat di Kidung Agung itu juga ada kisah tentang buah dudaim. Dikatakan di sini, semerbak bau buah dudaim, dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat, ya, seterusnya. Jadi buah dudaim ini nampaknya semerbak, artinya dia berbau enak gitu ya, berbau entah wangi atau menyenangkan dan sebagainya.
Jadi dari kisah ini kita melihat ada orang yang beristri dua itu punya penggambaran, punya kisah yang menimbulkan masalah, yaitu satu, pertengkaran, rebutan gitu ya. Jadi sebenarnya suami sudah memberi jatah gitu ya, hari ini dengan istri A, hari kedua dengan istri B gitu ya. Tetapi istri pertama mengatakan, tidak cukup wah engkau merebut suamiku gitu ya, di ayat ini, ayat 15. Jadi dia merasa ini kok suamiku direbut gitu ya. Seperti itu yang dialami istri pertama gitu, atau kakaknya ini. Nah, itu jelas konflik yang disebut kecemburuan. Jadi kecemburuan ketika apa yang jadi miliknya suaminya dirampas oleh perempuan lain. Jadi ini resikonya adalah adanya konflik kecemburuan. Terus yang kedua, konflik yang kelihatan di sini adalah masalah anak. Istri pertama dapat anak, nah artinya kan dapat warisan ya. Jadi Yakub ini punya banyak tanah, punya banyak warisan. Kalau istri kedua tidak punya anak, maka dia akan kehilangan itu semua gitu ya. Jadi dia, jika nanti suaminya meninggal, dia jadi janda, nah siapa yang memelihara dia kalau bukan anak-anaknya? Sementara dia tidak mendapatkan saat itu ya. Makanya dia berikhtiar, berusaha gitu ya, mendapatkan buah dudaim. Padahal sebenarnya bukan itu. Jadi Yakub sendiri tidak mempercayai hal seperti itu, dan di Alkitab juga tidak ada bahwa orang makan dudaim itu bisa memberi keturunan. Tetapi itu salah satu mitologi atau mitos tradisi di kalangan bangsa nomaden saat itu ya. Tetapi sebagai orang beriman, Yakub sebenarnya tidak seperti itu. Jadi Rahel ini memang kurang beriman sebenarnya, karena dia waktu itu kan membawa terafim. Terafim itu kan patung gitu ya. Dia punya ibadah kepada patung gitu. Nah, itu jadi masalah. Jadi Rahel ini kurang beriman, kemudian dia mencari cara makan buah gitu ya, untuk punya keturunan. Jadi dia tidak mencari kepada Tuhan, Tuhannya Yakub, tapi dia mencari kepada Tuhan lain, yaitu lewat buah itu tadi. Nah, ini yang jadi persoalan. Setidaknya kita mendapati dari beberapa ayat ini dua resiko dari beristri dua. Yang pertama adalah saling cemburu di antara kedua istri. Yang kedua, persoalan anak. Gitu. Jadi persoalan anak akhirnya berkaitan dengan cinta suaminya. Jadi dianggap kalau tidak mendapatkan anak, dia menjadi kurang dicintai oleh suami. Terus masa depannya ketika suaminya meninggal, tidak punya anak, tidak ada yang memelihara. Itu persoalannya. Ya, demikian contoh di Alkitab. Jadi apakah Anda berencana punya istri dua seperti Yakub ini? Jadi Yakub ini nama Israel gitu. Jadi orang Israel itu memang hobinya poligami. Jadi para leluhur Israel itu hobinya poligami seperti ini. Jadi kalau Anda ingin seperti orang Israel, sukanya poligami, dan mungkin Anda juga bisa merasakan bagaimana dampak dari punya istri dua atau lebih, seperti peristiwa di ayat-ayat dan kitab yang saya bahas. Silakan diskusi, silakan komen. Kalau Anda punya solusi, sampaikan juga di komen. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.